Keluarga Wijaya baru saja pindah ke rumah baru mereka yang terletak di pinggiran kota. Rumah itu terlihat luas dan nyaman, dengan halaman yang indah dan suasana yang tenang. Mereka merasa senang bisa memulai babak baru di tempat yang jauh dari keramaian kota. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mulai merasakan ada yang aneh dengan rumah tersebut. 3 minggu setelah mereka pindah, kejadian-kejadian misterius mulai terjadi. Lampu-lampu sering mati dengan sendirinya, pintu terbuka dan tertutup tanpa sebab, dan suara langkah kaki yang datang dari lantai atas saat tidak ada siapa-siapa. Anak mereka, Dika, yang berusia 10 tahun, mulai menunjukkan perilaku aneh. Ia sering berbicara dengan teman yang hanya bisa ia lihat, meskipun tidak ada seorang pun di sekitarnya. Ibu Dika, Rina, merasa ada yang salah, tapi ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya khayalan anak kecil. Suatu malam, setelah Dika mengalami serangan mimpi buruk yang mengerikan, ia jatuh koma secara tiba-tiba. Rina panik, sementara suaminya, Arya, berusaha mencari jawaban. Mereka membawa Dika ke rumah sakit, tetapi dokter tidak dapat menemukan penyebab medis untuk kondisinya. Keadaan Dika semakin memburuk, dan anehnya, semakin banyak fenomena ganjil yang terjadi di rumah mereka. Rina, yang mulai putus asa, meminta bantuan dari seorang paranormal bernama Anton. Anton segera datang dan melakukan penyelidikan. Setelah beberapa ritual dan pemeriksaan, Anton menemukan bahwa rumah tersebut terhubung dengan dunia lain, dunia yang dihuni oleh roh-roh jahat yang ingin mengambil alih tubuh Dika. Ternyata, rumah yang mereka tinggali dulunya milik seorang penyihir yang melakukan ritual gelap, meninggalkan jejak-jejak energi jahat yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia roh. Anton menjelaskan bahwa Dika, sebagai anak yang memiliki sensitivitas lebih tinggi terhadap dunia roh, tanpa sadar telah terhubung dengan dunia itu. Roh-roh jahat tersebut mengincar Dika, berusaha menariknya ke dalam dunia mereka. Anton memperingatkan Rina dan Arya bahwa untuk menyelamatkan anak mereka harus melakukan ritual pengusiran yang sangat berbahaya. Pada malam yang sudah ditentukan, Anton dan keluarga Wijaya melakukan ritual di tengah malam. Ruangan gelap, hanya diterangi oleh lilin-lilin yang berkedip. Suara-suara aneh dan bisikan terdengar di sekitar mereka. Saat Anton mulai melafalkan mantra pengusiran, roh-roh jahat mulai menunjukkan kekuatan mereka. Suara tawa mengerikan dan bayangan-bayangan gelap muncul di sekitar mereka. Dika, yang terbaring di ranjang, mulai berbicara dengan suara yang bukan miliknya, suara yang mengancam dan penuh kebencian. Anton melanjutkan mantra, meskipun roh-roh itu berusaha melawan. Rina dan Arya berpegangan tangan, berharap agar anak mereka bisa diselamatkan. Tiba-tiba, angin kencang menerpa ruangan, membuat lilin-lilin padam. Dalam kegelapan, Dika terbangun, matanya merah menyala, tubuhnya bergerak secara aneh. Anton memanfaatkan kekuatan terakhir dari mantranya untuk memaksa roh-roh itu keluar. Dengan jeritan yang mengerikan, roh-roh tersebut akhirnya terhempas keluar dari tubuh Dika. Dalam sekejap, keadaan rumah kembali hening, dan semua yang ada di dalamnya merasa seolah-olah beban berat telah terangkat. Dika terkulai lemas, namun nafasnya kembali normal, dan ia membuka matanya dengan penuh kebingungan. Keluarga Wijaya akhirnya bisa kembali hidup tenang, meskipun mereka tidak pernah benar-benar bisa melupakan apa yang terjadi. Mereka memutuskan untuk pindah dari rumah tersebut, meninggalkan semua kenangan buruk yang telah mengancam kehidupan mereka. Namun, meskipun mereka pergi, mereka tahu bahwa dunia roh selalu ada di sekitar kita, tersembunyi dan menunggu untuk memasuki kehidupan kita dengan cara yang tidak terduga.